Halo semua guys, balik lagi di Ruang Komik. Sebelum mulai, karena di part ini akan terjadi banyak sekali percakapan yang agak susah juga untuk dijelaskan secara naratif seperti ini ya. Jadi ada beberapa bagian yang gak terlalu penting akan aku skip. Jadi kalau kalian mau tahu detailnya gimana, bisa baca langsung aja novelnya di chapter 175. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian. And let's begin the story. Nah setelah di part sebelumnya si Michael dibuat KO oleh Linji dengan pertempuran yang cukup singkat ya, dengan Linji menggunakan Dragon's Power yang dia punya yang memang sangat besar. Michael pun menduga bahwa kemungkinan besar Linji ini adalah perwujudan dari Calamity Dragon Bakak. Dan karena saat itu Michael juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan mengaku kalah, dia pun seperti mencoba ngobrol dengan si Linji yang sepertinya untuk mengulur waktu ketika di saat yang sama si Zuikaku juga sedang proses menyerang toko sebelah atau Book Cafe bersama dengan pasukannya. Nah, namun dijelaskan Linji sepertinya juga sadar kalau si Michael ini berusaha pura-pura ngomong gak jelas ya, yang mungkin untuk berusaha kabur atau mengulur waktu menunggu bantuan datang. Sehingga Linji pun berkata kepada Michael bahwa apapun yang dia katakan itu tidak ada gunanya. Karena di toko sebelah ada petugas yang siap meringkus kriminal seperti elu katanya. Nah, di lain sisi, Michael pun menjadi kaget karena seakan seperti Linji ini sudah tahu bahwa Zuikaku mau nyerang toko sebelah. Karena Linji sendiri menyinggung tentang toko sebelah tadi. Dan seperti Linji ini sudah memprediksi hal tersebut, lalu mengantisipasinya dengan menyiapkan petugas yang tadi dia katakan. Yang tentunya pasti Secret Tower dong, tidak mungkin petugas polisi biasa. Nah, sialnya juga sebelum si Michael masuk ke toko Linji tadi, Michael itu tidak sempat untuk mendeteksi siapa saja yang ada di toko tersebut. Karena merasa sudah cukup punya informasi dari bawahannya yang ada di True Society dan menganggap tidak terlalu penting juga untuk dia mendeteksi, alias dia ini meremehkan situasi. Nah, hasil membuat dia kalah telak pada saat itu karena pasukan Zuikaku meskipun cukup kuat tapi masih tidak sebanding dengan pasukan dari Secret Tower. Jadi apapun pertempurannya pasti si pasukan Zuikaku ini kalah dengan pasukan Secret Tower. Sehingga karena sudah terpojok, Michael pun menghela nafas dan mengatakan kepada Linji bahwa sepertinya kepintaran dan kebijaksanaan itu lebih cocok untukmu daripada untuk si Felix. Dan sepertinya kau belum menunjukkan semua sisi aslimu ke orang lain, kata si Michael. Nah, dari perkataan itu kemudian dijelaskan bahwa Michael ini sempat, kalau bahasa Jawanya itu menangi ya, atau sempat hidup bersamaan dengan si Felix, Origin Dragon Felix, yang saat itu memang sudah sangat tua ketika era pertama terjadi. Jadi ketika Michael ini baru saja mulai merintis karir di era pertama, dikatakan ras naga itu sudah sebagian besar punah dan dia hanya tahu seekor naga tua yang bernama Felix yang sempat dia kunjungi juga katanya, tapi kemudian mati tak lama setelah itu. Jadi karena si Linji atau Bakak ini tentunya jauh lebih tua dari si Michael pun mulai mengubah intonasi bicaranya menjadi sopan dan secara natural menaruh hormat kepada makhluk yang lebih kuat dan lebih tua dari dirinya tersebut. Nah, di sisi lain Linji mulai menyimpulkan kembali dari perkataan Michael tadi bahwa sepertinya si Michael ini sudah tahu cukup banyak mengenai dirinya atau mengenai Linji. Yang mungkin dia ini searching dulu gitu ya, atau cari-cari info tentang Linji. Bahkan tadi sempat dia bandingkan juga dengan orang yang bernama Felix. Meskipun Linji sendiri juga nggak tahu siapa si Felix ini. Lalu dari perkataan itu juga Linji menduga sepertinya si Michael ini tidak menyangka bahwa Linji lebih pintar dari yang dia bayangkan, atau Michael saja yang terlalu percaya diri dengan kepintarannya tersebut. Jadi antara dua itulah. Dan sepertinya apapun rencana yang dibuat si Michael ini sebelumnya, sepertinya pada saat itu sudah gagal. Makanya si Michael ini ngajak ngobrol si Linji untuk mengulur waktu sampai bantuan datang dari pihak si Michael. Nah, tapi justru Linji yang malah kasihan dengan Michael karena orang yang dia ajak ngobrol ini adalah si Linji, yang mana Linji ini spesialis dalam hal perbacotan dan memanipulasi seseorang lewat obrolan. Alhasil Linji sampai sini memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk informasi sebanyak-banyaknya dari si Michael. Dimulai dengan menjawab perkataan Michael tadi yang dia bilang sepertinya Linji ini belum menunjukkan sisi aslinya ke orang lain. Yang intinya dijawab oleh Linji, ya bener lah, apa yang orang tahu dari gua itu bukan gua yang sebenarnya. Lalu informasi yang lu terima dari orang lain mengenai gua itu malahan lebih ambigu lagi karena melalui pihak yang lain, bukan informasi dari gua langsung. Sepertinya lu nggak terlalu pinter gitu ya, kata si Linji. Nah, dikatakan Michael menjadi sangat marah ketika dibilang tidak terlalu pintar ini karena selama ratusan juta tahun dia tidak pernah sekalipun diremehkan dalam hal kepintaran. Tapi sayangnya saat itu si Michael juga tidak bisa apa-apa untuk membalas perkataan tersebut. Nah, kemudian dari pandangan si Michael, dia kemudian melihat sisik-sisik berkilau milik Linji berubah kembali menjadi kulit biasa.
Jadi Linji berubah dari yang awalnya setengah naga menjadi bentuk manusia lagi. Sehingga Michael pun menyimpulkan sepertinya ada maksud tersembunyi dari perkataan Linji tadi. Dimana kan Linji mengatakan apa yang orang tahu dari gua bukanlah gua yang asli gitu ya. Dan kalau dipikir lagi, apakah mungkin artinya sosok Bakak pun juga bukan sosok Linji yang asli? Itu pikir si Michael. Jadi kan menurut analisa Michael, sosok Linji ini sebenarnya adalah Bakak. Nah tapi Linji tadi bilang kalau apa yang orang tahu dari gua itu bukan gua yang asli gitu ya. Nah itu bersamaan dengan berubahnya Linji ke bentuk manusianya dari yang awalnya setengah naga. Sehingga Michael pun merinding membayangkan dugaan yang dia pikirkan tersebut. Dimana mungkin saja ternyata sosok Bakak itu juga bukan sosok Linji yang asli pula, alias seperti penyamaran. Jadi Linji yang sekarang kan memang nyamar jadi pemilik toko buku ya, yang padahal ternyata adalah Calamity Dragon Bakak. Tapi mungkin saja ternyata Bakak pun juga termasuk penyamaran dia, jadi bukan sosok yang asli. Alhasil Michael pun merinding membayangkan sosok tersembunyi apakah yang ada di balik bentuk manusia tersebut. Yang tidak dia tahu tentunya, karena pas Linji nyamar jadi Bakak aja dia belum lahir gitu ya, gimana dia bisa tahu sosok aslinya si Linji. Lalu Michael pun bertanya kepada Linji siapa sebenarnya identitas dia ini. Nah, kembali ke Linji. Singkat cerita, Linji masih berusaha mengorek informasi dari si Michael. Kemudian ketika Michael tanya identitas ini, Linji berkata kalau mau tanya sesuatu dari orang lain, harusnya supaya fair, lu kasih tahu dulu sesuatu ke orang tersebut yang minimal setara berharganya dengan informasi yang lu tanya tadi, kata Linji. Nah, di sini baru Michael menyebutkan nama aslinya yaitu Alfred Harvey Grandem, yang kata dia itu hanya separuh namanya saja dan sekarang dia memakai nama Michael, katanya. Setelah itu dijelaskan di novel bahwa separuh nama tersebut saja bisa untuk memerintahkan elemental creature yang punya tingkat di bawah destruktif. Jadi memang Michael ini sengaja hanya menyebut separuh nama aslinya dengan anggapan itu sudah cukup berharga untuk ditukar dengan informasi identitas si Linji. Nah, di sisi lain, karena Michael langsung ngasih tahu namanya, Linji di situ sempat curiga kalau Alfred Harvey Grandem ini bukan nama asli dia. Karena kan menurut si Linji hanya dengan nama saja itu bisa dilacak oleh polisi gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia ini pakai nama palsu atau mungkin itu memang nama asli dan dia memang berani karena punya backingan dari orang yang penting. Tapi itu masih belum bisa terkonfirmasi lah. Sedangkan nama Michael memang hampir bisa dipastikan adalah nama samaran yang mungkin digunakan sebagai kode di dalam organisasi dia. Dan Linji menduga adanya hubungan atau kemiripan atau terinspirasi dari kepercayaan di bumi. Karena nama Michael itu adalah nama malaikat utama atau archangel yang ada di beberapa kepercayaan di bumi. Maka Linji kemudian bertanya-tanya apakah memang ada hubungan antara bumi dan Numujin tersebut yang membuat si Blackie bisa ngeisekai dia ke Numujin. Sehingga Linji pun berusaha terus mengorek informasi dari si Michael ini sebanyak-banyaknya. Nah, Linji lalu menggertak si Michael dengan berkata bahwa info yang dia kasih tersebut terkait identitasnya tersebut terbilang info yang remeh-temeh karena Linji sendiri sebenarnya sudah tahu tentang organisasi mereka dan para foundernya siapa saja, kata Linji. Yang intinya kurang fair lah, itu informasi kurang berharga bagi si Linji. Yang mana sebenarnya ini cuma gertakan doang ya, sebenarnya Linji juga belum tahu. Nah, tapi rupanya gertakan tersebut bisa membuat Michael lagi-lagi kaget karena Linji seakan sudah tahu organisasi Fire Sword dan semua rencana dia selama ini. Meskipun masih ada rasa curiga juga apakah Linji ini cuma menggertak atau tidak. Nah, lalu Linji yang menyadari ada perubahan ekspresi dari si Michael yang menunjukkan kecurigaan, Linji pun memilih untuk nekat menebak organisasi mereka dengan menyebutkan beberapa nama anggota mereka yang kemungkinan besar memakai nama-nama malaikat juga dari kepercayaan di bumi. Nah, disebutkanlah oleh Linji di situ 5 nama malaikat selain Michael, yaitu Metatron, Raziel, Castiel, Zadkiel, dan Kamael. Dan Linji berkata bahwa dia tahu ada 10 dan dia bisa menyebut semuanya kalau si Michael ini mau, katanya. Nah, di sini Michael akhirnya berubah ekspresinya menjadi betul-betul kaget karena ternyata Linji bukan hanya menggertak saja dan memang tahu siapa saja founder dari Fire Sword. Karena selain 10 pendiri awal Fire Sword, selain 10 founder tersebut, itu tidak ada seorang pun yang tahu kode dari masing-masing founder. Dan setiap founder ini juga kebanyakan bergerak sendiri-sendiri. Sehingga bawahan tiap-tiap founder juga nggak mungkin bisa tahu kode nama dari founder yang lain selain pemimpinnya. Contohnya si Rodney, dia adalah bawahan si Gabriel, maka Rodney tidak akan tahu kode nama selain Gabriel, kecuali kalau memang ada kebutuhan tertentu. Dan itu pun hanya bawahan level teratas saja yang dikasih tahu, seperti si Rodney contohnya, bukan kroco-kroco seperti Harris. Nah, jadi Michael langsung panik ketika Linji bisa menyebut sebagian besar dari nama founder Fire Sword. Dan kalau dia sudah tahu
tahu sejauh itu, artinya Linji pasti sudah tahu juga sebagian besar informasi yang dia punya. Alhasil Michael pun bingung info apa yang berguna bagi Linji yang pantas untuk ditukar dengan identitas Linji yang ditanyakan Michael tadi. Lalu Michael kepikiran kalau Linji ini kan sedang nyamar jadi pemilik toko buku biasa, dan biasanya makhluk yang overpower itu punya selera sendiri dalam menjalani hidup. Singkatnya Michael menebak bahwa Linji ini pasti sedang mengambil peran sebagai pemilik toko biasa, sehingga meskipun dia tahu semuanya, Michael merasa tetap ada aturan tak tertulis yang Linji buat sendiri kalau dia tidak boleh memandu para pelanggannya dengan memberi info-info penting begitu saja. Contohnya, Linji tidak mungkin ngasih tahu Secret Tower misalnya tentang organisasi Fire Sword, anggotanya siapa saja, dan apa saja rencana mereka secara belak-belakan begitu saja. Karena Linji ini sedang berperan sebagai pemilik toko buku biasa yang tidak boleh menjadi makhluk yang maha tahu. Jadi kalau Linji mau ngasih informasi tersebut haruslah masuk akal bagi dia sendiri. Mulai dari bagaimana dia mendapatkan informasi tersebut, dari mana infonya datang, dan sebagainya. Nah, dari kesimpulan tersebut, Michael memutuskan untuk menghormati permainan aneh dari Linji ini, yang menurut Michael memang sangat cocok untuk makhluk monster prasejarah seperti Linji ini. Lalu akhirnya Michael memberikan informasi terkait Church of the Doom, karena kan menurut info yang didapat oleh si Michael, Linji saat itu sedang memandu pelanggan baru yang bernama Vincent. Jadi sepertinya info terkait Church of the Doom inilah yang cukup cocok untuk permainan Linji yang sekarang. Meskipun mungkin Linji sudah tahu sekarang tentang info yang akan dikasih tahu oleh si Michael ini, tapi ibaratnya Linji ini perlu alasan kenapa dia ini bisa tahu gitu ya. Makanya informasi ini harusnya cukup berharga untuk permainan si Linji sendiri. Nah, Michael lalu menjelaskan bahwa Church of the Doom sedang memperbanyak pengguna Holy Moon Essence di dalam Church dan sedang bersiap untuk tahap kedua sebuah ritual persembahan yang akan mereka laksanakan dalam 7 hari, kata si Michael. Sambil dijelaskan dia ini batuk-batuk karena tubuhnya sudah terkena damage yang cukup parah. Nah, sepertinya info tersebut memang cukup berharga bagi si Linji karena terlihat ekspresi Linji ini berubah dan sempat juga Linji berterima kasih kepada Michael atas informasi tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan kalau Linji setelah itu ngasih tahu identitasnya. Nah, lalu Michael pun tanpa diduga kemudian mengajak Linji untuk bergabung dengan mereka. Nah, namun ajakan yang mendadak tersebut tidak sedikit pun membuat Linji tertarik karena dia tidak mau bergabung dengan organisasi kriminal yang berhubungan dengan parasit dan pembunuhan. Dan menduga sepertinya ajakan Michael ini hanya digunakan untuk mengacaukan psikologi Linji karena merasa dia tidak bisa menang ataupun tidak bisa kabur dari si Linji, dan saat itu kondisi Michael sendiri juga terlihat mau meninggoy. Jadi sepertinya Michael ini hanya berusaha bermain psikologi saja dengan Linji. Lalu masalah kondisi Michael yang mau koit ini dijelaskan Linji tidak terlalu peduli karena dia tidak merasa kasihan sedikit pun kepada orang yang mengancam nyawanya. Dan justru dikatakan Linji masih berusaha untuk berpura-pura agak tertarik dengan tawaran Michael tadi supaya dia bisa mengorek informasi yang lebih banyak sebelum si Michael ini koit. Dengan kemudian Linji pun bertanya kepada si Michael, apa untungnya dia bergabung dengan organisasinya tersebut, yang dari percobaan pembunuhan ini saja sudah terlihat mereka tidak terlalu pintar, kata si Linji yang masih berusaha untuk memprovokasi si Michael. Nah, si Michael lalu meyakinkan si Linji bahwa pasti sangat menarik bergabung dengan Fire Sword, katanya, dimana kita berusaha mencari tahu sesuatu yang tidak diketahui yang manusia biasa mana tahu. Lalu untuk masalah Vincent dan Church of the Doom itu nggak masalah sama sekali karena gua hanya tertarik sama lu, bahkan nanti gua bantulah untuk bunuh si Gabriel kalau lu mau, kata si Michael. Nah, dari semua percakapan tersebut, Linji akhirnya bisa menyimpulkan organisasi apa mereka ini dari ciri-ciri kode nama yang mereka pakai dan tujuan mereka yang katanya mencari sesuatu yang tidak diketahui ini. Itu mirip dengan sesuatu yang ada di bumi. Jadi berdasarkan pengetahuan Linji, organisasi mereka ini cukup mirip atau terinspirasi dari sebuah bagian kepercayaan Judaism yang biasanya disebut Tree of Life. Nah, aku nggak tahu ya apakah ini memang ada atau tidak di dunia nyata, tapi di novel kemudian dijelaskan dengan cukup detail apa itu Tree of Life. Yang di sini aku persingkat aja karena aku nggak terlalu ngerti juga. Kalau mungkin kalian mau tahu lebih detail bisa baca novelnya aja atau browsing ya. Nah, singkatnya Tree of Life ini seperti sebuah jalan spiritual untuk manusia menuju ke Tuhan atau menjadi Tuhan atau menuai kesempurnaan. Yang disebutkan ada beberapa metodenya segala macam, ada 10 realm yang harus dicapai dari manusia ke Tuhan, yang masing-masing realm ini dijaga satu archangel atau malaikat yang beberapa namanya disebutkan oleh Linji tadi, dari Metatron, Raziel, Castiel, dan sebagainya tadi. Dan jalan ini atau metode ini disebut Path of the Flaming Sword.
Jadi memang sangat mirip sekali dengan organisasi Michael tersebut, meskipun sebenarnya yang dicari Michael itu adalah misteri di dalam Dream Realm ya. Nah, sekali lagi aku nggak terlalu ngerti apakah ini memang ada atau tidak, tapi dijelaskan di novelnya kalau Linji itu paham tentang Tree of Life ini dan menduga sepertinya organisasi mereka ini terinspirasi dari hal tersebut. Nah, tapi menurut Linji, jalan spiritual Tree of Life ini adalah hal yang sangat susah, dan kalaupun hal tersebut possible atau bisa dicapai dengan cukup mudah gitu ya, maka semua orang sekarang akan jadi Tuhan, pikir si Linji. Dan sampai sini dugaan Linji makin besar kalau sepertinya memang ada hubungan antara bumi dan Nuujin. Ada sesuatu yang menghubungkan keduanya gitu ya. Lalu untuk nama Gabriel yang disebut Michael tadi, Linji menyimpulkan sepertinya sosok Gabriel inilah yang ada di balik Church of the Doom. Dan mengingat Michael menawarkan bantuan untuk membunuh si Gabriel, sepertinya hubungan antar founder ini tidak terlalu dekat atau mungkin saling menjatuhkan satu sama lain. Itu menurut si Linji. Nah, Linji pun akhirnya menjawab Michael bahwa dia tidak tertarik dan tidak butuh bantuan juga untuk membunuh si Gabriel katanya, lalu memberikan nasihat kalau memang lu punya pemikiran atau tujuan seperti itu tentang misi lu yang mencari sesuatu yang tidak diketahui ini, ya sebenarnya oke-oke aja, tapi pertimbangkan juga kemungkinannya karena memang sangat susah dan terbuktikan kalian belum berhasil, gitu kata si Linji. Dan Michael kemudian hanya menjawab oke karena merasa ajakannya ditolak oleh si Linji. Nah, tepat setelah itu kemudian terdengar bunyi keras dari toko sebelah atau dari book cafe sampai bahkan membuat tanah itu bergetar sedikit. Lalu ketika Linji menoleh ke arah ledakan, Michael sempat mengatakan bahwa pintu mereka akan selalu terbuka lebar kalau Linji ini mau bergabung. Dan sebagai bentuk rasa hormat, mereka tidak akan lagi memberikan dukungan dan bantuan kepada Kongrif. Semua akan ditarik oleh Kongrif sehingga sepertinya rencana Gabriel kali ini akan gagal. Semoga aja dia beruntung, kata Michael yang kemudian menghembuskan nafas terakhir. Namun sampai sini dikatakan Linji sudah tidak lagi peduli dengan Michael yang meninggoy ini dan lebih mengkhawatirkan kondisi di toko sebelah. Meskipun di sebelah pun juga ada polisi, yaitu si Claude, dan kata Claude sendiri, si Joseph juga berencana untuk datang pada sore hari itu. Tapi tetap aja Linji ini khawatir yang mungkin itu serangan dari organisasi Fire Sword-nya Michael tadi. Nah, plot kemudian flashback sebentar menceritakan apa yang terjadi sebelum ledakan di toko sebelah tersebut atau di book cafe tersebut. Karena kan seperti yang kujelaskan di part sebelumnya, kejadian bertemunya Linji dan Michael itu terjadi bersamaan dengan pasukan Zuikaku yang menyerang toko baru Linji. Jadi kita flashback menceritakan apa yang terjadi di toko sebelah tersebut. Nah, jadi plot digambarkan dari POV-nya si Annie Tuttle yang saat itu berangkat menuju ke toko baru di jalan nomor 23 dengan perasaan yang deg-degan karena suasana di jalan tersebut yang memang cukup remang-remang dan menakutkan. Nah, sesampainya di depan pintu toko, dari kaca pintunya, Annie melihat sudah cukup banyak orang yang datang. Dan sekilas tidak ada satu orang pun yang dia kenal. Sehingga dia cukup kaget dengan begitu banyaknya orang yang dibantu oleh Vincent. Yang semakin membuat Annie tidak percaya kalau orang yang sebaik Vincent itu akan melakukan hal sekejam yang ada di berita. Nah, sebelum Annie masuk ke dalam toko, dia sempat melirik ke arah toko sebelah, alias tokonya si Linji. Dan teringat dengan perkataan Athena, temennya, bahwa toko sebelah itu merupakan tempat yang punya aura aneh dan tidak banyak pelanggan juga. Lalu dikatakan pemilik toko tersebut sangat jarang sekali keluar rumah dan orang-orang yang lewat biasanya hanya melihat siluet pria berambut hitam yang selalu membaca buku. Jadi sensasinya memang cukup bikin merinding. Nah, setelah itu Annie pun masuk dan disuguhi dengan desain interior yang menarik dan unik sehingga dikatakan sebagai seorang perempuan, Annie mau gak mau menjadi tertarik dengan pemandangan tersebut. Lalu orang yang datang pun juga cukup banyak, di mana Annie menduga ada sekitar 40-an orang. Ada yang duduk di kursi kafenya, ada yang berdiri, ada juga yang duduk lesehan di lantai. Lalu beberapa dari mereka sepertinya saling kenal dan berbincang satu sama lain. Nah, Athena, temannya si Annie, yang menyadari Annie datang pun kemudian memanggil Annie untuk duduk di dekat dia. Di mana terlihat Athena ini memakai baju yang di lengannya terlihat ada sebuah badge atau emblem berwarna emas yang seperti terukir simbol matahari. Nah, jelaskan Athena memang dari awal menawarkan diri untuk menjadi semacam petugas yang membantu memandu para tamu yang datang karena dia cukup paham dengan area tersebut. Sehingga itu membuat perasaan Annie cukup lega karena ada seseorang yang dia kenal di situ. Nah, Athena kemudian memberikan sebuah minuman kepada Annie dan menjelaskan kalau dia sangat suka dengan minuman tersebut yang katanya dinamakan milk tea, yang sekilas memang cukup mirip dengan minuman orang-orang kalangan atas, tapi di saat yang sama terasa berbeda katanya. Dan setelah dicoba, Annie merasa sepertinya minuman tersebut cocok dipadu dengan roti buatannya.
Nah, singkat cerita, Athena kemudian menjelaskan terkait urusan mereka di situ, di mana dia menunjuk ke arah Moen dan Cloud sambil menjelaskan kalau si wanita adalah pengurus book cafe tersebut dan pria di sampingnya adalah polisi dari Central District dan mereka akan mengumumkan tuduhan kepada Church of the Dome, kata Athena, yang di sini kemudian membuat Annie bingung tentang tuduhan apa itu. Tapi setelah itu Athena mengubah pembicaraan dan menjelaskan bahwa dia baru tahu kalau book cafe ini rupanya terhubung ke toko buku sebelah dan ternyata adalah cabang dari toko buku tersebut. Dimana hal ini bahkan lebih membuat Annie terkejut karena kedua toko ini memiliki aura yang sangat berbeda. Tapi sampai sini Annie kemudian punya beberapa kesimpulan yang semuanya mengenai bisnis. Seperti mungkin book cafe ini dibuat untuk menarik pelanggan supaya toko buku utama itu ikut rame dan sebagainya, kata si Annie. Jadi cuma dipikir secara bisnis doang oleh si Annie. Sebelum kemudian obrolan bisnis tersebut dipotong oleh Athena yang dia ini punya sebuah teori yang berbeda. Dimana kalau ada sebuah toko mau memfasilitasi perkumpulan rahasia dari Vincent, padahal Vincent sendiri sudah dianggap sebagai pengkhianat dari church yang sangat besar, maka kemungkinan toko tersebut bukan toko sembarangan. Apalagi dibukanya toko baru ini atau book cafe ini sangat bertepatan dengan kejadian pengkhianatan Vincent, seperti memang disiapkan khusus untuk pertemuan rahasia ini, kata si Athena, yang memang dikatakan menurut Annie, Athena ini orangnya suka dengan teori-teori konspirasi. Tapi menariknya pada saat itu dikatakan Annie cukup setuju atau mempercayai teori-teori dari Athena tersebut. Nah, di tengah Athena menjelaskan teori yang dia punya kepada si Annie, di saat yang sama Annie juga melirik ke arah si Moen yang saat itu memakai baju asisten yang biasanya dia pakai, dan menurut Annie, Moen ini orangnya cukup imut. Nah, tapi anehnya dari si Moen ini, Annie bisa merasakan sebuah sensasi yang mirip ketika dia pertama kali dibaptis oleh Church of the Dome, di mana dia merasa damai dan tenang. Meskipun entah kenapa lama-kelamaan ketika dia berdoa, dia justru merasa kosong di setiap doanya. Nah, tapi sensasi damai ketika dulu dia dibaptis itu katanya mirip dengan aura dari si Moen. Nah, menariknya ketika Annie berpikir seperti itu, Athena tiba-tiba bertanya apakah Annie juga merasakan sensasi damai seperti bulan dari si Moen, yang tentunya kemudian membuat Annie merinding karena rupanya bukan dia saja yang merasa seperti itu, dan kemudian menyimpulkan kalau sepertinya semua hal yang mereka bicarakan tadi itu berhubungan satu sama lain, dan sepertinya Vincent nanti akan mengungkapkan sesuatu terkait dia dan Church of the Dome ini dan semua yang mereka pikirkan pada saat itu. Itu yang mereka simpulkan. Nah, kemudian di situ Cloud berdiri yang membuat orang-orang menjadi hening menaruh perhatian kepada si Cloud. Lalu Cloud pun berbicara, dimulai dengan berterima kasih atas kedatangan mereka dan sebagainya. Dan mereka di sini nanti akan mengetahui kebenaran yang asli, kata si Cloud sebagai sambutan. Nah, namun sebelum Cloud berbicara lebih lanjut, dia lalu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya kepada seorang pria di ruangan tersebut yang si Cloud panggil dengan sebutan Pak Penyusup. Lalu Cloud juga mengancam pria tersebut untuk menghancurkan alat komunikasi yang dia bawa. Nah, si pria itu kemudian dengan spontan berdiri dan mengangkat tangan. Meskipun tentunya ketika dituduh oleh si Cloud ini, dia awalnya mengelak bahwa dia datang karena percaya kepada Vincent dan bukan seorang penyusup. Namun setelah itu muncul Vincent dari belakang Cloud seperti biasa mengenakan penutup mata, tapi saat itu dia memakai sebuah jubah emas seperti yang biasa dipakai oleh seorang pope. Lalu Vincent pun mengatakan kepada si pria tadi bahwa pistolnya tersebut diarahkan ke meja, bukan spesifik ke orang tersebut. Nah, tapi kenapa lu berdiri gitu ya, katanya. Nah, si penyusup sampai sini masih mengelak dan mengatakan kalau dia berdiri karena panik, jadi memang spontan. Tapi sayangnya si pria ini tidak sadar bahwa ketika dia mengangkat tangannya tersebut, ada terlihat sedikit sebuah bom yang ada di tubuhnya. Dan ketika merasa sudah ketahuan, si penyusup ini pun langsung buka jaket yang dia pakai dan meledakkan diri sambil bilang, "Matilah para orang-orang murtad," katanya. Nah, di chapter selanjutnya kemudian dijelaskan bahwa adanya penyusup di pertemuan tersebut memang disengaja oleh Vincent untuk menunjukkan kekuatan dia atau kepercayaan dia yang disebut Sans Faith ini. Jadi memang ada beberapa orang yang menurut Vincent sangat fanatik dengan Church of the Dome. Sampai di titik meskipun sudah ada bukti nyata di depan mata mereka, orang-orang ini nggak mau tahu dan menganggap itu hanya konspirasi untuk menjatuhkan Church of the Dome. Contohnya si pria penyusup ini. Namun dikatakan Vincent memang sengaja masuk ke mimpi orang-orang fanatik ini dengan tujuan supaya ada yang melapor ke Church of the Dome dan memancing orang-orang penting dari Church of the Dome ini untuk keluar.
Lalu si penyusup tadi juga sama, memang sengaja diundang Vincent untuk menunjukkan kekuatan dan kesanggupan Sans Fate ketika berurusan dengan Church of the Doom. Dan kebetulan si penyusup tadi rupanya sangat nekat sampai bawa bom dan meledakkan diri. Tapi justru itulah yang makin bisa memperlihatkan kekuatan Sans Fate ini. Karena ketika ledakan terjadi, Vincent kemudian menggunakan skillnya untuk menekan ledakan tersebut supaya tidak menyebar ke orang lain. Jadi ya seperti ada penghalang atau barrier aether lah di sekitaran orang tersebut yang membuat ledakannya dan apinya saat itu tidak menyebar ke orang lain dan hanya mengenai si penyusup tersebut sampai meninggoy. Nah, orang-orang biasa yang menyaksikan kejadian tersebut tentu saja dibuat sangat shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena meskipun mereka tahu kalau Vincent ini dulunya seorang priest yang cukup sakti, ya dalam tanda kutip, dan punya skill untuk penyembuhan dan pengusiran, tapi yang tadi itu termasuk kejadian supranatural yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah terbayangkan. Dan yang biasanya kekuatan bulan itu terasa tenang dan damai, yang tadi itu justru terasa sebaliknya, yaitu terasa kuat dan berbahaya. Sehingga setidaknya ini cukup mengkonfirmasi dugaan mereka bahwa pengkhianatan Vincent dari Church of the Doom itu memang benar dan juga menunjukkan dengan jelas kalau Church of the Doom sendiri juga berusaha membungkam si Vincent. Nah, orang-orang ini kemudian bertanya tentang apa yang barusan saja terjadi, dan singkat cerita Vincent pun menjelaskan semuanya dari kejadian di mimpi mereka yang adalah benar memang seperti itu kejadian aslinya, lalu tentang Holy Moon Essence yang digunakan untuk mengendalikan anggota Church dengan didukung juga oleh bukti-bukti fisik yang dibawa oleh si Cloud. Nah, tak lupa Vincent juga menyebarkan ajaran Sans Fate dan berkata sebenarnya tidak salah juga kalau mereka ini menganut Church of the Doom. Toh di permukaan juga ajarannya ini baik-baik gitu ya. Nah, namun hanya saja dewa yang mereka puja itu adalah dewa yang palsu dan kekuatannya pun juga kekuatan colongan, kata si Vincent. Sehingga dikatakan sekitar 70% dari orang yang datang itu bisa yakin dan percaya dengan penjelasan Vincent tersebut yang didukung oleh bukti-bukti dari si Cloud. Termasuk si Athena yang ketika ditanya oleh Annie apakah dia percaya, Athena menjawab kalau dia sangat percaya. Sambil si Athena ini mengusap lambang matahari yang ada di lengannya dan mengungkapkan kepada Annie bahwa sebenarnya dia itu percaya kepada matahari dan tidak menyangka masih ada orang lain yang percaya kepada matahari juga katanya. Tapi saat itu Annie sendiri masih bingung dengan perkataan Athena. Nah, tapi ini nanti akan disinggung kembali. Nah, Vincent kemudian melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa mereka ini harus ikut atau harus percaya. Silakan kalau nggak mau bergabung juga bebas. Lalu untuk orang-orang yang memilih untuk bergabung, Vincent mengatakan akan memilih 10 dari mereka untuk jadi apostle dan menerima sebagian kekuatan matahari, yang artinya mereka akan menjadi makhluk extraordinary, kata Vincent. Nah, ketika orang-orang ini menatap satu sama lain dengan kebingungan atas keputusan apa yang harus mereka pilih, bersamaan di luar toko juga ada Zuikaku bersama pasukan mage-nya yang sudah mempersiapkan sebuah mantra sigil yang cukup besar bernama Sea of Blood. Yang singkatnya mantra ini kemudian mensummon sebuah monster berbentuk lengan dengan ukuran yang sangat besar, berkuku tajam dan berbulu hitam. Lalu monster tersebut menyerang ke arah toko buku atau book cafe yang dikatakan serangan ini setara tingkat supreme. Nah, serangan tersebut tanpa diduga kemudian ditahan oleh seseorang berlengan besi, yaitu si Joseph, yang singkat cerita dapat menahan serangan monster ini dan bahkan menekannya mundur. Dan kedatangan Joseph ini tentu saja membuat Zuikaku sangat terkejut, karena selama ini dia mendengar rumor bahwa Joseph sudah pensiun dari divisi battle dan pindah ke divisi intelligence setelah bertarung mati-matian dengan si Wilde. Yang setahu Zuikaku, katanya serangan Joseph saat pertempuran dengan Wilde tersebut bahkan mampu meluluh lantakan tubuh si Wilde. Meskipun setelah itu diketahui Joseph juga kehilangan lengannya, sehingga ini sempat membuat Zuikaku agak panik untuk melawan si Joseph. Nah, seperti yang sudah dikatakan Michael sebelumnya, pasukan Zuikaku itu tidak akan mampu untuk melawan Secret Tower dan pasukannya. Dan Zuikaku sendiri juga tahu akan hal tersebut, makanya saat itu dia kaget kenapa tiba-tiba ada si Joseph di situ. Padahal ketika Zuikaku diperintah oleh atasannya, itu tidak ada satupun info yang mengatakan bahwa dia akan melawan Secret Tower. Sehingga Zuikaku pun akhirnya menduga bahwa sepertinya dia dan pasukannya tidak akan bisa balik dengan kondisi yang baik-baik saja. Nah, namun misi tetaplah misi, kata Zuikaku, dimana saat itu dia dapat tugas untuk membunuh minimal separuh dari orang-orang yang ada di book cafe tersebut. Jadi Zuikaku pun memberanikan diri melawan si Joseph sambil berpikir kemungkinan besar keadaan Joseph ini tidak sekuat dulu lagi, karena pernah terluka parah dan sudah lama pensiun juga. Nah, alhasil Zuikaku pun menambah kekuatan monster sumonnya, dimana dia mengangkat tongkatnya dan terlihat permata di ujung tongkatnya tersebut bercahaya. Lalu muncul sulur-sulur seperti pembuluh darah di monster tersebut
tersebut yang seperti menambah pasokan darah kepada sumonya tersebut. Dan sampai sini si tangan sumonya ini sudah setinggi 3 meter lebih, tapi masih bisa ditahan oleh Joseph yang tingginya hanya 2 meteran saja. Alhasil di sisi lain Joseph terlihat makin kesulitan. Tangan besinya terdengar mulai berbunyi karena menahan tekanan yang sangat besar, dan saking tebalnya aether yang bergejolak di tubuh Joseph, di sekitar dia itu sampai ada aura putih seperti api. Yang ini menjadi alasan kenapa Joseph itu punya julukan Sacred Flame, karena ketika dia bertarung dengan sangat sengit, aether Joseph ini memancar seperti api putih yang tidak bisa dipadamkan. Nah singkatnya, tak lama tangan mekanikal Joseph ini mulai rusak, sendinya mengeluarkan percikan, dan bentuknya juga mulai bengkok sampai memutus aliran listrik ke tangan buatan tersebut. Di situ aura putih Joseph juga terlihat makin meredup, tapi Joseph kemudian berteriak sambil mengeluarkan tenaga sebesar mungkin untuk memutar itu monster dan mengoyaknya. Yang untungnya kemudian berhasil, tapi lengan mekaniknya si Joseph pun juga makin rusak dan sudah benar-benar tidak bisa berfungsi lagi.